Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan luar sekolah. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi pendidikan dari kelompok 3, yaitu dengan materi pendidikan dan lapangan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Belkis Oktiva Sakti, NIM 12014190007 sebagai moderator. Kemudian, pemateri pertama kami yaitu ada Rizky Fajaryanti dengan NIM 12014190006. Lalu ada materi kedua yang akan dibacakan oleh Alvania Sunarsih dengan NIM 12014190015. Pemateri ketiga kita yaitu ada Triandika Bagus Pamungkas dengan NIM 12014190016. Lalu untuk materi keempat akan dibacakan oleh Dwi Wulan dengan NIM 12014190037 dan pemateri terakhir kita yaitu ada Leni Febrianti dengan NIM 12014190044. Nah, baik, kita mulai saja materi kita. Selamat menyaksikan teman-teman. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Nah, untuk salah satu tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembudidayaan, yaitu suatu usaha untuk memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tapi juga dengan maksud memajukan dan mengembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup manusia. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian lapangan kerja. Lapangan kerja merupakan ruang-ruang yang akan diisi oleh seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya. Lapangan kerja merupakan bidang atau jenis pekerjaan yang mampu memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan aktivitas dan kegiatan untuk menghasilkan gaji. Lapangan kerja erat kaitannya dengan kesempatan kerja. Dan yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan. Akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan lapangan pekerjaan. Pendidikan mampu memberikan pengalaman bekerja sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi, maka angkatan kerja yang dihasilkan akan berkualitas. Dan dengan angkatan kerja yang berkualitas, maka masyarakat akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar dan kesempatan memperoleh gaji yang lebih besar pula. Dengan pendapat masyarakat yang lebih dari cukup, maka akan terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan memiliki peran di dalamnya, yaitu melalui pendidikan yang berkualitas akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian, melalui sumber daya yang berkualitas tersebut, akan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Dengan demikian, kesempatan kerja semakin terbuka dan semakin banyak angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan serta jumlah pengangguran akan semakin berkurang. Jika berbicara mengenai tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan, maka kita dapat membedakan tenaga kerja menjadi dua, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan persyaratan dengan kualitas khusus yang biasanya diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya pendidikan yang cukup besar. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik merupakan kerja yang menawarkan dan meminta tenaga kerja yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Saat ini tidak jarang masyarakat yang bekerja dengan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini karena jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas. Berikut ini ada beberapa penyebab.
seseorang sulit mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pertama adalah orientasi pendidikan yang berorientasi pasar, bukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam praktek pendidikan yang berorientasi pasar, masyarakat bersikap non-produktif, di mana mereka hanya akan menerima apa saja yang diberikan oleh pendidikan itu. Sedangkan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dalam praktiknya pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, saat ini sebagian besar masyarakat masih bersikap masa bodoh terhadap perkembangan lingkungannya, sehingga banyak masyarakat yang lulus pendidikan namun tidak memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan yang semakin sempit dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Akibat pendidikan yang berorientasi pasar, banyak masyarakat yang kurang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu, minimnya lapangan pekerjaan juga diakibatkan kurangnya keterampilan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Penyebab sulitnya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ketiga yaitu belum terrealisasinya reforma agraria. Reforma agraria atau pembaharuan agraria adalah proses rekonstruksi atau penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria. Dalam praktiknya, terdapat 3 persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria, yaitu ketimpangan penguasaan tanah negara, timbulnya konflik agraria karena tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan, dan timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Reforma agraria ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi terutama tanah, mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat. Dengan corak mata pencaharian agraris dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tentu ini menjadi potensi yang menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Reforma agraria yang belum terlaksana dengan baik menjadikan masyarakat Indonesia tidak mampu sepenuhnya mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Padahal, jika masyarakat mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri dan dengan dukungan pemerintah, masyarakat tidak membutuhkan investasi yang cenderung mengeksploitasi alam karena berpotensi pada pasar. Dan tentunya ini dapat mengembangkan perekonomian Indonesia. Sekian materi mengenai pendidikan dan lapangan kerja yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan dalam penyampaian materi. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.